nani nani tara atau nani nani dara. Minasan, konnichiwa. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita belajar bab 25 bersama saya, Oki Miftah Hosidik dari Yasui Abadi Purbalingga. Di bab 25 ini ada 3 bungkai yang dipelajari. Di bungkai pertama ada nani nani tara atau nani nani dara. Pertama, kita belajar merubah kata kerja menjadi bentuk tara atau dara. Untuk kata kerja atau dosi sendiri, pertama kita rubah ke takai, baru plus ra. Contohnya ada kakimas menjadi kaitara, tabemas, tabetara, simas, sitara. Terus yang kedua, kita belajar dari bentuk ikeoshi atau kata sifat bentuk i. Untuk ikeoshi sendiri, kita juga rubah ke bentuk lampau. Contohnya ada oishi. I-nya kita buang dulu menjadi kata. Oishi menjadi oishi katara. Takai menjadi taka katara. Begitu juga selanjutnya. Setelah ikeoshi, kita juga belajar nakeoshi atau kata sifat bentuk na. Untuk kata sifat bentuk na sendiri, ini sama. Kita nanya, kita buang. Dirubah menjadi data plus ra. Contohnya ada benrina, benri dattara, kireina menjadi kirei dattara. Untuk meshi sendiri atau kata benda itu sama kayak nakeoshi. Contohnya ada ame, ame dattara, kodomo, kodomo dattara. Setelah tadi kita di bungkai 1 belajar cara merubah kata kerja, kata sifat dan kata benda ke bentuk tara, di bungkai kedua nomor 1 ini kita belajar pola kalimat tara yang dimasukkan dalam tata bahasa atau kalimat dalam bahasa Jepang. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa jika pengandaian yang dinyatakan pada kalimat pertama atau anak kalimat, maka isi yang ada di kalimat kedua atau pokok kalimat juga terjadi. Pada dasarnya, tara atau dara menunjukkan hubungan antara pengandaian dan kejadian. Contohnya, amega futtara ikimasen. Kalau turun hujan, tidak pergi. 2, ada oishi katara tabemas. Kalau enak, makan. Jadi pengandaian di kalimat pertama ini sebagai anak kalimat. Atau pengandaian di kalimat pertama itu berkaitan dengan tindakan atau aksi yang dilakukan di kalimat kedua atau pokok kalimat. Bedanya bungkai 2 nomor 1 dan nomor 2 nanti, kalau bungkai nomor 1 pengandaian di sini tidak pasti. Amega futara. Berarti bisa hujan, bisa tidak. Sedangkan di bungkai kedua nomor 2, tara di sini lebih sudah pasti terjadi. Contohnya, jugyoga owattara ishoni kaerimashou. Kalau pelajarannya telah selesai, mari pulang bersama-sama. 2, ada contoh lagi. Sensei ga namae o yondara tatte kudasai. Kalau namanya dipanggil oleh guru, tolong berdiri. Jadi di bungkai 2 nomor 2 itu tara di sini sudah pasti terjadi. Jadi kalau pelajarannya telah selesai, mari pulang bersama. Kalau namanya dipanggil oleh guru, tolong berdiri. Selanjutnya di bungkai ketiga nomor 1 bab 25 ini ada nani nani temo nani nani. Jadi pada pola kalimat ini
digunakan untuk menunjukkan asumsi dan menyatakan bahwa walaupun situasi di kalimat pertama itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan aksi di kalimat kedua, tetapi tetap dilakukan. Ini ada temo, berarti di sini artinya meskipun. Jadi di temo, bungkai temo di sini itu dari kata kerja bentuk T plus mo. Di sini ada contohnya yuki ga futemo ikimasu. Meskipun turun salju, tetap pergi. Jadi meskipun turun salju, tetap pergi. Walaupun di kalimat satu tidak memenuhi syarat untuk melakukan aksi di kalimat kedua, tetapi tetap dilakukan. Contoh kedua ada okane ga atemo kasih maseng. Meskipun punya uang, tidak meminjamkan. Meskipun punya uang, tidak meminjamkan. Jadi di sini penjelasannya harusnya kalau punya uang itu kan meminjamkan. Tapi dengan bungkai temo di sini ini bisa walaupun atau meskipun punya uang tidak meminjamkan. Meskipun persyaratan di kalimat pertama ini bisa untuk melakukan aksi di kalimat kedua, tetapi dengan bungkai temo di sini bisa tidak dilakukan.